Bahwa Al Zaitun itu seperti kapal yang ada di permukaan yang semua orang bisa naik, Mas, yang dilengkapi fasilitas dengan tujuannya. Tapi yang NII itu di bawah permukaannya yang tak terlihat. Pondok pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat terus menuai sorotan. Baru terlihat tuh kalau kayak gini, Mas, tuh. Terlihatnya tuh, itu bukan muka santri, coba lihat muka-mukanya. Mana ada santri setua-tua itu? Terus mana ada juga penghuni mereka juga habis acara ini pada pulang ke tempat masing-masing, mereka tuh bukan korban gitu. Jadi kalau menurut saya hasil yang lama dibuka saja, kumpul Menko Polhukam, Bais, Bin, Baitelkam, Densus 88 kumpul semua, dibuka. Ini mau diapakan sebagai barang? Penelitian yang baru tinggal melengkapi saja karena orangnya masih sama, tempatnya masih sama. Nah, ini yang kita harapkan dari masyarakat. Kalau tidak diselesaikan, ini kan menjadi polemik terus-terusan. Dan ini akan memperburuk cita pesantren. Soalnya pesantren itu identik dengan radikal, identik dengan bahkan teroris. Nah, ini yang kita harapkan. Makanya kalau saya nggak akan membantah apa yang terjadi yang ada di video yang hari ini. Jadi Al Zaitun hari ini setidaknya itu saya perhatikan di Facebooknya pengurus petinggi di sana itu dari tahun 2019 apa 18 mereka tuh udah joget-joget nyanyi-nyanyi Yahudi itu di Al Islah itu di Hotel Islah itu udah saya udah merhatiin apa beberapa sahabat saya juga kita sesama alumni untuk coba nge-share di Facebook gitu ya memang belum viral gitu. Itu kan urusan penelitian gitu dulu sudah dilaksanakan oleh MUI Pusat. Kalau saya masih ingat itu dulu diantaranya timnya itu Dr. Ato ya. 2002. Dr. Ato yang dari UIN juga ya MUI Pusat. Itu penelitian beliau-beliau itu belum selesai. Diberhentikan oleh Pak Menteri dulu Surya Dharma Ali. Makanya menteri itu saya bilang ini menteri kurang cerdas. Saya bilang kesimpulan dari tim peneliti belum ada kok udah disimpulkan Al Zaitun itu sangat nasionalis dan sebagainya. Harusnya sekarang Pemprov Jawa Barat itu timnya itu bertanya dulu, konsultasi dengan tim peneliti pusat dulu ya, yang dulu itu sampai di mana bekerjanya, jangan langsung mengadakan komunikasi. Apalagi Pak Panji menelepon Pak Wagub karena kakek Pak Wagub itu kan gurunya Pak Panji, termasuk guru saya juga. Ya. Jangan ini kalau dengan saya Ya. itu maaf. Tidak usah tabayun lagi, kok ini sudah jelas, tinggal kita actionnya apa. Ya. Tapi kan ini semua dikembalikan kepada Pak Gubernur dan juga kepada forum waktu itu. Jadi Pak Gubernur menyampaikan kita seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur, tim dulu, kemudian tabayun dulu, mungkin nanti ada action-action selanjutnya kita serahkan kepada Pak Gubernur dan tim yang akan melaksanakan semacam itu. Jadi kalau sekarang baru kita bahas sekarang, sebenarnya mohon maaf terlambat. Tahun 2002 itu Pak Kapolri, Pak Dai Bakhtiar, itu sudah melabeli Zaitun ini sebagai kelompok sesat dan teroris, ekstremisme. Cuman saat itu Pak Panji Gumilang membantah, enggak, kami bukan kelompok itu. Karena saat itu media sosial belum sekarang-sekarang, maka bantahan-bantahan saat itu ataupun bukti-bukti seperti yang dituduhkan Pak Dai Bakhtiar itu belum ada bukti video maupun audiovisual. Beda dengan sekarang, sudah 20 tahun kemudian, tahun 2023, bukti-bukti Pak Panji nggak bisa dibantahkan seperti Anda bilang tadi kan. Sehingga mau bantah kayak apa nggak bisa kalau sekarang. Kalau dulu tahun 2002 ketika Pak Mabes Polri menuduh menuduh Zaitun sebagai kelompok sesat, ya bisa saja mereka membantah dan masyarakat nggak memantau berita saat itu. Nah, ini sudah 20 tahun sama sekali Mabes Polri atau pihak-pihak yang berwenang itu sama sekali nggak bisa mengupdate apa hasil pekerjaan mereka. Termasuk mohon maaf nih, Kementerian Agama itu hampir saya baca di Google itu hampir 4-5 menteri agama kesana itu disambut dengan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, kadang lagu Bagimu Negeri, lagu Indonesia apa gitu, Bangun Pemuda Pemudi. Setiap menteri agama ke sana, cipika-cipiki kemudian mengatakan pulangnya, wah itu lembaga pendidikan terbaik se-Indonesia, enggak ada sesat, no ada. Padahal Mabes Polri sudah mulai beli mereka sesat sejak tahun 2002.
Udah lama. Rekomendasinya adalah pemerintah agar segera menindak tegas kepada tentunya pengasuh pondok pesantren Az-Zaitun yang telah banyak melakukan kontroversi yang itu menurut ajaran syariat Islam Ahlussunnah wal Jamaah adalah merupakan penyimpangan yang sangat luar biasa. Oke. Yang kedua, agar masyarakat memproteksi dan stakeholder yang ada memproteksi masyarakatnya atau anaknya agar berhati-hati untuk menitipkan anaknya di pondok pesantren tersebut. Kemudian yang ketiga, rekomendasinya adalah masyarakat tetap tenang, persoalan ini kita serahkan semuanya kepada pemerintah atau kepada negara. Karena bagaimanapun kalau negara tidak hadir, menurut saya ini akan terjadi gejolak yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, kami dari PWNU Jawa Barat, dari hasil kajian ilmiah Basul Masail itu, pemerintah agar segera hadir untuk mengusut tuntas terhadap apa yang terjadi di Pondok Pesantren Az-Zaitun. Satu persatu mantan pengikutnya memberi pengakuan mencengangkan soal ajaran Panji Gumilang pimpinan Ponpes Al-Zaitun. Satu di antaranya Anto yang sempat memimpin ribuan pengikut Panji Gumilang. Dilansir tribunwow.com, Anto mengatakan setiap jemaah Panji Gumilang diminta untuk melakukan penggalangan dana. Dana yang harus dikumpulkan tak main-main jumlahnya. Mereka harus menyetor uang hingga miliaran rupiah setiap bulan kepada Panji Gumilang. Ironisnya, mereka menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan dana tersebut. Cara kriminal pun dihalalkan dalam ajaran Panji Gumilang. Penggalangan dana karena melegalisasi semua tindakan imbasnya kepada pribadi yang melakukan aksi kriminal, ungkap Anton. Anton lantas mengungkapkan alasannya berhenti menjadi pengikut Panji Gumilang. Sebelum keluar, Anton sempat memimpin ribuan pengikut lainnya. Saya sebagai pimpinan punya jemaah banyak mahasiswa, terutama ucap Anton. Kalau satu desa kan bisa 100 orang, kalau kecamatan minimal 1000 orang. Ajaran sesat Panji Gumilang jemaah Al-Zaitun dihalalkan mencuri. Jika tertangkap ditinggalkan Anton. Mantan pengikut Panji Gumilang pemimpin pondok pesantren Al-Zaitun Indramayu Jawa Barat. Anton tak memungkiri kala itu ia turut meminta pengikutnya untuk melakukan tindakan kriminal demi mengumpulkan dana. Namun banyak pengikut Panji Gumilang yang akhirnya tertangkap. 1000 orang saya suruh nyuri perkara itu. Ada yang ditangkap polisi, ditangkap militer, ditangkap keluarga, ujar Anton. Hal itu sempat membuat Anton kebingungan hingga akhirnya berkonsultasi pada pimpinan Ponpes Al-Zaitun. Saran kejam justru diberikan Panji Gumilang kala itu. Anton mengaku diminta meninggalkan jemaah yang tertangkap saat mencuri. Alasannya keamanan, kalau sudah tidak berguna tinggalkan, kalau masih ada diperas sampai habis, kata Anton. Menerima ucapan Panji Gumilang, kan jadi berpikir ulang saya, tandasnya.